Untuk menyalakan mesin, tekan tombol power, tunggu sampai mesin normal. Nah, ini ada pilihan mode ya. Modenya bisa statik ya, bisa intermittent. Kalau intermittent itu setting hold, kemudian timer hold, kemudian setting rest dan timer rest ada di sini. Dan untuk merubahnya yang berkedip-kedip ini, misalkan timer, untuk merubah geser tombol ini, dia kan geser berkedipnya, geser lagi, geser gitu ya. Nah, untuk merubah ini, untuk merubah turun ya dari 15 jadi 14, 13 dan seterusnya. Kalau mau dinaikkan ya dinaikkan. Nah, kemudian ketika kita akan mulai pengoperasian, kita pencet tombol start. Tapi sebelumnya itu akan saya perkenalkan dulu. Ini ada dua tombol, tarik dan ulur. Ketika kita ingin melakukan tarikan secara manual, kalau kita tarik ini, dia akan menarik sampai ke titik yang kita inginkan. Kemudian kalau kita tekan ulur, dia akan mengulur juga, tapi secara manual ya. Nah, ini mengulur secara manual. Nah, untuk kita melepaskan koplingnya, ini kan kunci ya. Kalau kita ingin melepas kopling dan ingin menarik talinya agak panjang, kita putar ini ke posisi kanan. Ini kan gini ya, masuk gini, bisa kanan, kita putar sampai ke posisi seperti ini. Ini kemudian bisa kita tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa recoilnya bisa gulung sendiri ya. Begitu nanti sudah kita tarik sesuai dengan yang kita butuhkan, kita kembalikan lagi ke posisi atas. Udah lepas gini, ngunci lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ini sudah kita setting sesuai dengan keinginan kita, misalkan 25 dan 15, holdnya 10 dan 10, misalkan saya ingin time restnya saya bikin 5, misalkan ini saya geser, saya pakai tombol ini, saya mau ganti ke 5 ya, saya turunkan 5. Nah, 5. Kemudian saya ingin agar timernya berubah ya, kita rubah aja timernya. Kita geser tombol ini tadi, timer kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita bisa pencet start. Nah, kita akan pencet start, kita jalankan, maka mesin akan menarik ya, ini ya. Menarik sampai ke beban 25 kg sesuai dengan settingan hold kita. Kemudian dia berhenti, timer holdnya akan turun. Nah, ini terjadi koreksi karena ketika terjadi pergerakan dari tekanan, itu akan otomatis mengkoreksi. Kemudian setelah sesuai, dia akan ngulur ke 15. Nah, nanti akan terjadi koreksi ketika tidak sesuai, jadi koreksi lagi ya. Nah, begitu seterusnya hingga timernya ini selesai menjadi 0 ya. Nah, ini kita tunggu sampai timernya selesai menjadi 0, kemudian dia akan, nah sudah selesai, dia akan mengulur sampai ke di bawah 3 kg, kemudian dia berhenti. Nah, ini ngulur, ada alarm, kemudian di sini statusnya tertulis selesai. Nah, alarm ini akan berhenti ketika kita tekan tombol stop. Nah, setelah kita tekan tombol stop, maka sistem akan beroperasi seperti semula. Nah, saya ingin menjelaskan tentang emergency switch. Emergency switch ini hampir sama seperti stop, cuma dia bisa di remote ke pasien. Jadi pasien bisa remote dengan menggunakan kabel ketika terjadi ketidaknyamanan pada pasien ketika terjadi terapinya. Jadi misalkan ini saya start dulu ya. Saya start, sedang terjadi terapi, dia naik, kemudian tiba-tiba pasien merasa tidak nyaman. Itu pasien bisa memencet tombol remote yang ada di sini, nanti ada kabelnya.
itu efeknya sama seperti saya menekan tombol stop ini, langsung dia berhenti. Kemudian dia ngulur. Kemudian dia mengulur sampai ke posisi 0. Nah, posisi 0. Nah, maka di sini ada keterangan terjadi penekanan tombol emergensi. Nah, berarti ini yang menghentikan adalah pasien atau operator dan bukan berhenti karena timernya selesai. Untuk menormalkan kembali, kita tekan tombol stop seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk untuk mode yang satunya, yaitu mode statik. Kalau statik yang aktif hanya setting hold dan timer saja ya yang bisa kita rubah. Karena untuk statik ini kan kita hanya tarik, berhenti sesuai dengan berat yang kita inginkan, kemudian ditahan selama timer yang kita setting. Seperti itu ya, ini model yang statik ya. Kalau kita rubah ini ke 25, saya akan ganti ke 30 ya. Saya naikkan angkanya ke 30. Kemudian ketika saya start, dia akan narik ya. Kita lihat ini nanti akan narik ke angka 30, kemudian dia berhenti. Itu terus ya, berhenti sampai dia 3 menit. Begitu sudah selesai 3 menit, dia akan melepaskan tekanannya, kemudian dia akan kembali ke posisi 0 lagi. Ini ketika terjadi pergerakan dari pasien, dia akan mengkoreksi. Jadi kalau misalkan terjadi pergerakan pasien agak kendor, dia akan narik lagi ya. Akan terjadi koreksi terus menerus sampai timernya selesai. Begitu timer selesai, maka dia akan kembali ke posisi 0. Atau ketika terjadi ketidaknyamanan dengan pasien menekan emergency switch, ini efeknya sama seperti tadi ya. Dia akan langsung otomatis mengulur sampai dengan posisi 0, tidak perlu menunggu timernya selesai. Ini saya simulasikan dengan menekan tombol stop. Nah, maka yang terjadi akan melepaskan atau mengendorkan tarikan ya hingga ke posisi 0. Posisi 0 ini sudah kendor ya. Nah, kemudian di sini tertulis emergency, berarti terjadi penekanan dari remote atau dari operator. Kalau ingin menormalkan kembali, kita tekan tombol stop. Kemudian kita bisa beroperasi secara normal kembali. Kita akan ganti mode, dan kita bisa operasikan secara normal kembali. Kalau kita ingin mematikan, ya tinggal matikan aja. Oh ya, sebelum lupa, ketika ini posisi kencang, ini jangan dipaksakan untuk diputar ya. Kalau misalkan ini yang kita tarik, kita ada tekanan di sini misalkan. Kita ada tekanan misalkan 5 kilo. Ini kalau kita tekan di sini berat sekali. Yang 13 kilo ini berat. Nah, agar tuas ini bisa bekerja dan kopling ini bisa kita tarik, ini harus kita nolkan dulu. Jadi jangan sampai ada tekanan. Kalau sudah 0 ya, udah kendor seperti ini, baru ini bisa kita putar ke kanan, baru bisa kita tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan sampai dipaksa. Kalau dipaksa nanti koplingnya bisa bermasalah nanti ya. Berat sekali nanti. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah ya ingin kita kembalikan lagi ke posisi awal ya, kita putar lagi ke posisi atas gini, tek ke kiri. Ini kalau bisa masuk keluar ini berarti dia sudah posisi sudah ngunci ya. Kita tarik, koplingnya berhenti di sini. Nah, tidak bisa ditarik lagi. Oke. Kalau mau kita buka ya kita buka, kita tarik bisa. Nah, gini ya. Kita angin segini misalkan. Kita kunci di sini. Begitu nanti kita tarik, dah kunci dia. Udah nggak bisa tarik lagi. Kalau kita ingin kembalikan lagi ya tinggal kita kendorkan lagi, kita turunkan, dia akan masuk, kita kunci lagi bisa. Nah, seperti itu fungsi dari koplingnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.